Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang dalam Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati beratnya hanya kurang lebih ya 1,3 kg. Nggak begitu berat, nggak enteng juga sih ya. Ini adalah satu organ meskipun beratnya hanya 1,3 kg, tapi perannya sangat luar biasa karena dia bisa mengontrol dan mengatur seluruh kerja tubuh. Apakah Anda tahu organ apa yang dimaksud? Betul, otak gitu ya. Ini menjadi sangat penting. Tapi ada banyak hal yang akhirnya bisa mengganggu kesehatan otak. Salah satunya adalah peradangan pada jaringan otak. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Namun sebelum membahas tentang otak, kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact cara menyeimbangkan otak kanan dan kiri anak. Kita bahas satu-satu ya pemirsa ya. Kita lihat yang pertama. Ajak anak membaca buku. Nah, ini menjadi penting untuk menyeimbangkan kerja antara otak kanan dan juga otak kiri. Kenapa membaca buku itu penting? Coba deh Anda kalau membaca buku gitu ya, apalagi kalau untuk anak-anak nih. Ketika bukunya ini bercerita tentang sesuatu seperti itu ya, otomatis anak akan memvisualisasikan gitu ya, akan berpikir, berimajinasi tentang apa yang mereka baca. Begitu juga kita sebenarnya ketika kita berbaca seperti novel gitu ya, orang dewasa pasti kita akan membayangkan. Nah, secara tidak langsung ketika anak ini sedang membaca buku seperti cerita dan lain sebagainya, maka otomatis otaknya akan berpikir. Nah, ketika berpikir inilah fungsi dari otak kanan dan otak kiri juga akan bekerja secara baik seperti itu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Berhitung dengan alat peraga dan optimalisasi panca indera. Nah, ini penting banget gitu ya. Kalau seperti alat peraga gitu. Berhitung dengan alat peraga ini menyeimbangkan kerja otak dari otak kiri kita. Kan kita tahu ya kalau otak kiri ini untuk sesuatu yang bersifat pasti atau eksakta gitu ya. Kalau kanan kan untuk yang bahasa, keahlian dan lain sebagainya. Jadi ketika ingin menyeimbangkan salah satunya adalah berhitung dengan alat peraga dan optimalisasi panca indera. Ini bisa menyeimbangkan nih, ngebalance antara kerja otak kanan dan juga otak kiri. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Ajak anak untuk melakukan kegiatan seni. Nah, ini penting banget. Kita tahu ya, orang-orang seniman gitu ya, kita selalu baca gitu ya, atau dengar kalau orang seniman itu otak kanannya kerjanya luar biasa loh, dahsyat ya. Karena otak kanan ini berkaitan erat dengan kreativitas, imajinasi dan lain sebagainya. So nggak aneh ya gitu, nggak surprising lagi ketika kita melihat para seniman yang mereka kreatif banget, ide-idenya cemerlang karena mereka bisa memaksimalkan kinerja otak kanan mereka. Nah, kalau Anda ingin menyeimbangkan anak Anda tidak hanya otak kirinya eksakta, hitung-hitungan dan lain sebagainya yang talk chair, Anda juga bisa melakukan kegiatan seni bersama anak Anda supaya otak kanannya bisa terasah dengan baik. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Kenalkan anak dengan puzzle. Nah, ini permainan yang sering banget ya kalau kita ngomongin gimana caranya menyeimbangkan kerja otak atau antara otak kiri maupun otak kanan gitu. Pasti salah satu permainan yang muncul di otak kita adalah puzzle. Nah, kenapa puzzle? Karena kan kita harus dituntut untuk, aduh ini kayaknya cocok yang mana ya, ini di bagian mana ya. Nah, ini mengasah antara sesuatu yang pasti, otak kiri, dan juga imajinasi kita atau imajinasi anak untuk ngepasin nih, mana kira-kira yang pas di lubang yang mana gitu ya. Nah, ini pas banget nih, seimbang banget antara kiri dan juga kanan. Oke, kita lanjut poin yang terakhir pemirsa. Hidup rapi dan disiplin. Nah, ini selain membuat kerja otak seimbang antara kanan dan juga kiri, pastinya ini akan creating a good habit ya. Ini akan menciptakan kebiasaan baik pada anak mulai hidup yang rapi dan juga disiplin. Nah, ternyata dari hidup yang rapi dan disiplin yang kemudian membuat habit yang baik untuk anak, ini juga bisa berimbang antara kinerja otak kanan dan juga otak kiri. Oke, itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan otak kanan dan kiri anak, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih pemirsa, ngomong-ngomong tentang otak. Kita tadi membahas tentang gimana sih cara menyeimbangkan kinerja otak kanan dan juga kiri pada anak-anak. Kadang-kadang nih ya, kita orang tua pingin anaknya ahli di bidang eksakta. Wow, diasahnya yang kiri aja gitu ya. Ingin yang karena bapaknya seniman, ingin anaknya seniman juga, akhirnya otak kanan semuanya yang diasah. Nah sebenarnya kan penting untuk menyeimbangkan ya kinerja otak kanan dan juga otak kiri untuk mengetahui minat dan bakat anak juga ketika nanti sudah dewasa seperti ini. Nah untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak RR Vinandita Utari, MPSI psikolog dari Primadita Consulting. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Vina, apa kabar? Kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Iya, alhamdulillah ya. Semoga kita baik dan sehat selalu ya, terutama untuk Mbak Vina dan juga keluarga. Amin. Mbak Vina, hari ini kita akan membahas tentang mungkin ini menjadi problematika yang dirasakan oleh para orang tua ketika mereka mau ngomongin, karena kan udah ngetren banget lah ya kalau ngomongin tentang anak mau jurusan kemana udah di planning dari sedini mungkin kan. Nah kadang-kadang orang tua bingung, ini anaknya lebih yang ke eksaktaan, ilmu pasti, atau yang seni-seni nih yang mengandalkan otak kanan. Nah kita akan bahas gimana caranya menyeimbangkan otak kanan dan juga otak kiri. Pertama adalah membaca buku. Dampaknya gimana sih Mbak Vina? Oke, dari kegiatan membaca buku ya, kalau kita bicara tentang menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri dalam psikologi itu, kita dari dalam diri sendiri dan dari juga stimulus dari luar, ya, atau dari stimulus dari lingkungan. Nah, bicara salah satunya adalah dengan membaca buku. Membaca buku di sini sesuai dengan tahap usia anak tentunya, ya pastinya diawali dengan orang tua bercerita, orang tua membacakan cerita kepada anak, gitu ya. Kemudian anaknya ditanya jawab, misalnya tadi Bunda cerita tentang apa? Oh tentang si kancil misalnya ya, ada berapa ekor misalnya. Jadi ada sesi tanya jawab setelah orang tua bercerita. Kemudian anak itu disuruh menceritakan kembali dengan bahasanya dia, sehingga perkembangan bahasanya menjadi lebih baik. Anak bukan saja mendengar dari yang orang tua jelaskan, tapi juga anak bisa menceritakan kembali dengan imajinasinya dia. Dan yang tidak kalah penting juga adalah kita sebagai orang tua harus teliti juga dalam memilihkan buku bacaan untuk anak. Pasti sesuai dengan usianya, sehingga kalau kita misalnya bicara anak 3 tahun ya, 3 tahun, 2-3 tahun senang pegang-pegang buku, berikanlah buku-buku yang dari kain, ada buku dari kain yang tidak mudah robek. Kemudian nanti bertahap ketika usianya makin bertambah, mungkin 3,5 tahun gitu ya, berikanlah buku yang teksturnya tebal sehingga tidak mudah dirobek. Jadi ada buku-buku dari kain yang bisa dipencet-pencet bunyi, kemudian ada lagi buku yang agak tebal, kemudian sampai ketika dia masuk ke taman kanak-kanak, berikanlah buku yang sudah ada gambar dan ada tulisan secara sederhana gitu ya. Jadi tulisannya besar-besar, gambarnya besar-besar, sehingga anak mudah untuk melihat dan mengingat apa yang sudah dia lihat. Yang pertama pasti dengan melihat dulu, kemudian baru nanti masuk ke tahap pengenalan berbahasa itu sendiri. Mulai dari hurufnya, dari katanya, baru penyusunan kalimat, baru masuk ke metode membaca secara keseluruhan. Sehingga dengan demikian ketika kita memberikan secara bertahap kepada anak, maka anak akan lebih mudah untuk menerima dan mencernanya, dan kemudian hari dia akan lebih bisa untuk lebih cepat untuk mengikuti kegiatan membaca itu sendiri. Oke, ini sangat luar biasa detail sekali Mbak Vina menjelaskan efek dari membaca buku gitu ya bagi keseimbangan kerja antara otak kanan dan juga kiri. Selanjutnya setelah membaca buku nih Mbak Vina adalah berhitung dengan alat peraga dan optimalisasi panca indera. Ini maksudnya gimana nih Mbak Vina? Oke. Yang namanya metode belajar itu tidak selalu harus konsep di dalam kelas atau tidak selalu dengan konsep meja dan kursi dengan duduk rapi gitu ya. Tapi sebetulnya mengajarkan kegiatan berhitung itu juga kita bisa melibatkan alam sekitar gitu. Nah, apa nih yang bisa digali oleh orang tua selain misalnya mengajarkan anak dengan kertas dan pensil belajar berhitung? Sebetulnya kita bisa juga mengajak anak
pergi ke halaman rumah, misalkan petik nak 5 daun gitu ya, atau ambil 5 daun yang jatuh di halaman. Kemudian dari 5 daun tersebut misalnya orang tua bilang ambil lagi 2 daun yang berwarna hijau, tadi ambil yang berwarna coklat misalnya ya. Kemudian ditambahkan di situ. Jadi, 5 daun tambah 2 daun jadi berapa nak? Nah, itu yang kita sebut dengan alat peraga. Jadi kreatiflah dalam menemukan alat-alat peraga yang ada di alam sekitar, sehingga orang tua tidak perlu terlalu repot dalam mencari atau menemukan alat peraga. Jadi dia bisa melalui alam sekitar, seperti itu Mas. Oke, dengan alat peraga dan optimalisasi panca indera. Oke, Mbak Vina, ini yang selanjutnya juga yang tidak kalah menarik nih, ngomongin seputar seni. Wah, ini kalau ngomongin seni ya pasti kita pikirnya seniman gitu. Nah, apakah seni ini juga ada efeknya? Kan kalau kita sebagai orang umum kan pikirnya, kalau seni ini hubungannya dengan otak kanan nih, gimana nih Mbak Vina? Oke, bicara tentang seni itu memang sangat berkaitan dengan perkembangan otak kiri dan otak kanan anak. Kenapa? Karena dengan berkegiatan berseni, anak itu mengoptimalkan seluruh panca inderanya gitu ya, dari yang apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia dengar, kemudian apa yang dia alami saat itu gitu ya. Contohnya misalnya kalau kita mau bicara tentang senam atau misalnya menari ya, berarti kan menggerakkan seluruh anggota tubuh, motorik kasar, motorik halusnya juga ikut dikembangkan. Kemudian lagi dia belajar, anak ini belajar dari mendengarkan irama untuk mengikuti gerakan. Kemudian lagi anak itu akan mengikuti aturan. Nah, tentunya dalam berseni kan ada aturannya. Misalnya kalau misalnya menari, oke, aturannya harus gerakannya ke kanan dulu nak, baru ke kiri. Begitu juga dengan kegiatan senam misalnya, ataupun kalau kita bicara seninya itu menggambar atau melukis. Nah, itu juga berkaitan dengan panca indera. Jadi mengoptimalkan panca indera dari warna-warna yang anak lihat, dari tekstur yang dia rasakan gitu ya. Misalkan dia meronce gitu, berarti kan mengoptimalkan motorik halusnya si anak ini, meronce, kemudian juga membuat manik-manik, membuat kalung. Nah, itu semua berkesenian. Artinya kita mengoptimalkan kemampuan anak dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasa, dan dipadukan juga dengan gerakan-gerakan yang dia lakukan. Oke, ini sangat luar biasa ya kalau kita ngomongin tentang seni dan efeknya untuk menyeimbangkan antara otak kanan dan juga kiri. Sangat luar biasa. Oke, lanjut Mbak Vina. Yang selanjutnya adalah permainan puzzle. Nah, kayaknya kalau kita ngomongin kinerja otak kanan kiri, puzzle ini kayaknya udah umum banget nih. Kenapa akhirnya puzzle ini menjadi permainan yang paling populer kalau kita ngomongin tentang antara menyeimbangkan otak kanan dan kiri ini Mbak Vina? Iya, dengan puzzle anak itu bisa semakin berkembang otak kanan dan otak kirinya karena puzzle berbentuk-bentuk sehingga anak harus berpikir bagaimana cara dia menyatukan bentuk tersebut. Gitu ya, misalnya ada pola, mau bikin rumah ada pola atapnya dulu, baru ada pola pintu rumahnya. Nah, di puzzle itu kan anak diminta untuk menyatukan atau mendekatkan gambar yang membentuk suatu pola, gambar tertentu. Kayak tadi saya bilang, mau bikin rumah misalnya, atau misalnya gambar mobil-mobilan ya. Kemudian dia menyatukan antara bannya, antara bodi mobilnya. Kemudian lagi yang tidak kalah penting adalah pemilihan puzzle-nya ini, Mas. Jadi pemilihan puzzle itu sangat penting. Kenapa? Karena orang tua harus menyesuaikan dengan usia anak. Contohnya misalkan usia anaknya tadi ya masih di bawah 5 tahun. Berikanlah puzzle-puzzle yang ukurannya tidak terlalu kecil, tapi ukurannya agak besar sedikit, tapi ada knopnya, ada tombolnya, sehingga itu akan memudahkan anak untuk mencabut dan meletakkannya kembali. Kemudian selain puzzle yang hampir serupa juga dengan permainan balok-balokannya, di mana anak bisa menyusun atau bisa menderet-deret atau bisa menyusun, membuat rumah, membuat menara. Nah, mengapa demikian? Karena dengan bermain puzzle atau bermain balok-balokan, anak-anak itu mengembangkan kemampuan visualisasi dia, membayangkan ruang, dan membayangkan bentuk. Jadi imajinasinya itu bisa berkembang lebih baik lagi. Seperti itu, Mas. Oke, ya manfaatnya luar biasa ya bermain puzzle ini. Yang simple kelihatannya, tapi ternyata dampaknya sangat luar biasa. Oke, yang terakhir Mbak Vina. Hidup rapi dan disiplin. Nah, ini dampaknya kan kita pikir hidup rapi dan disiplin ya hanya untuk habit aja gitu. Tapi ternyata ada dampaknya juga ke kinerja otak kanan dan kiri. Ini gimana Mbak Vina?
Oke, hidup rapi dan disiplin berkaitan dengan keteraturan. Ya, keteraturan itu berkaitan dengan bagaimana cara otak bekerja, tentang kerapihan, misalnya menata mainan, menata buku. Kemudian selain itu olahraga teratur, gitu ya, membentuk habit, membentuk jadwal keteraturan itu juga termasuk dalam bentuk kerapihan dan keteraturan. Selain itu juga anak diajarkan untuk bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain. Itu juga bentuk-bentuk kerapihan dan keteraturan. Misalkan, setiap pagi ke sekolah, ketemu ibu guru, ucapkan selamat pagi gitu ya, dan kamu salam. Itu kan juga bentuk-bentuk pembentukan perilaku di mana anak memiliki keteraturan dari perilaku yang sudah dia lakukan setiap hari. Yang berikutnya adalah bagaimana anak ini harus tahu tata letak ataupun urutan-urutan. Misalnya kalau dia merapihkan pakaian gitu ya, urutannya, bentuknya atau susunannya sama seperti tadi, merapikan buku, merapikan mainan, itu juga meningkatkan kemampuan menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan anak. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi hal-hal yang mungkin selama ini tidak kita sadari ternyata dampaknya sangat luar biasa. Salah satunya adalah hidup rapi dan disiplin. Selain habit juga keteraturan, ini juga bisa berpengaruh pada otak kanan dan kiri. Terima kasih Mbak Vina, MPSC psikolog dari Prima Dita Consulting sudah berbagi. Ini mencerahkan hari Senin kita, terutama untuk ayah bunda semuanya ya yang sedang berpikir anaknya mau diapain dalam tanda kutip gitu ya. Terima kasih Mbak Vina, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Prima Dita Consulting. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar otak atau sering kita dengar radang otak atau peradangan pada jaringan otak seperti itu ya. Sementara kita tahu otak ini fungsinya sangat luar biasa pada kehidupan kita. Kalau terjadi gangguan salah satunya peradangan, ini penyebabnya apa ya? Gimana cara mengatasinya? Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Cut Antara Kumala Muda SPS, spesialis saraf dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Cut, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah baik, selamat pagi juga dokter. Dok, hari ini kita akan membahas satu penyakit yang, wah ini sangat mengerikan ya. Saya baca judulnya aja mengerikan ya dok ya. Bagaimana kita manusia hidup, makhluk hidup ini kan bergantung sekali pada otak. Kalau akhirnya terjadi sesuatu gangguan apapun itu jenisnya pada otak, pasti ya semua was-was seperti itu. Nah, sebelum kita membahas gitu ya dok ya, peradangan otak ini yang seperti apa? Kita aja kalau peradangan katakan di tenggorokan gitu ya dok, itu rasanya nggak enak banget, apalagi di otak seperti itu. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu dok, fungsi organ otak ini pada umumnya seperti apa sih dok? Organ otak seperti yang kita ketahui dari letaknya saja sudah di paling atas, di mana dia mengendalikan seluruh pusat kendali kontrol organ di dalam tubuh kita. Nah, contoh yang paling gampang aja, kita dapat bergerak, dapat berjalan, itu semua atas kendali dari otak yang mengendalikan alat gerak kita, tangan, kaki. Nah, selain itu juga merupakan pusat pengendali perilaku, emosi. Lalu juga yang paling penting organ-organ vital di dalam tubuh kita ya, seperti jantung, paru-paru, itu juga pusat nafas, pusat denyut jantung, semua berada di dalam kendali otak. Lalu juga pusat berbahasa tadi seperti yang sudah pada topik sebelumnya, pusat berbahasa, kontrol emosi, lalu juga keseimbangan di mana kita bisa menjaga balance kita, tidak bisa berdiri dengan tegak, jalan di dalam satu line yang
lurus, tidak miring ke kanan atau lari ke kiri. Seperti itu. Oke, berarti intinya otak adalah pusat kendali gitu ya. Pusat kendali dari sistem yang ada di seluruh tubuh kita. Maka penting sekali untuk menjaga kesehatan otak kita. Makanya kan was-was juga kalau ada gangguan sedikit aja di otak. Salah satunya adalah peradangan gitu atau radang otak. Nah, kalau radang otak ini atau peradangan yang terjadi pada jaringan otak ini yang seperti apa sih, Dok, kondisinya? Nah, peradangan pada jaringan otak atau radang pada otak atau yang memang kita kenal juga dengan abses otak, itu merupakan keadaan di mana jaringan otak atau sistem pusat otak kita tuh terinfeksi. Terinfeksi dari mana? Bisa terinfeksi dari tempat lain. Apa sih? Contohnya tempat lain itu yang paling dekat adalah gigi. Sinus. Nah, itu ada tempat yang paling dekat dengan otak. Lalu infeksi pada gigi atau sinus itu dia dapat menembus masuk ke dalam sistem pertahanan otak melalui darah. Jadi dibawa oleh kumannya dibawa oleh darah masuk ke dalam otak. Nah, kenapa bisa masuk ke dalam otak sedangkan otak itu memiliki pusat pertahanan yang sangat kuat, yang paling kuat. Jadi untuk menembus pertahanan otak itu sangat susah sebenarnya. Kenapa itu malah bisa terjadi? Karena pada peradangan atau infeksi di tempat lain seperti di infeksi gigi, di infeksi sinus maupun di telinga, itu membuat daya tahan tubuh manusia itu turun. Sehingga pertahanan di dalam otak pun akan turun, sehingga dengan mudah kuman itu terbawa oleh darah masuk ke dalam otak. Seperti itu. Oke. Kalau berbicara tadi ada infeksi ya, Dok ya, kita berbicara tentang penyebabnya gitu, infeksi entah dari gigi, sinus ataupun telinga seperti itu. Apakah ini menjadi tiga penyebab utama terjadinya peradangan pada jaringan otak atau sebenarnya juga ada penyebab-penyebab lain yang bisa akhirnya berujung pada peradangan pada jaringan otak ini, Dokter? Ya, jadi yang paling banyak itu yang persatu adalah penyebabnya ada infeksi dari gigi, sinusitis, dari telinga, dan lagi yang kedua itu adalah dari paru, infeksi paru. Itu juga akan membawa infeksinya akan terbawa oleh darah dan bisa masuk ke dalam otak. Nah, keadaan kayak gini ini sangat dipermudah masuk ke otaknya. Itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa dengan adanya infeksi di salah satu organ tubuh kita, daya tahan tubuh kita akan turun, sehingga pertahanan otak pun juga akan turun dan mudah untuk ditembus oleh infeksi tersebut. Oke ya, ini sangat mengerikan sekali ya kalau ngomongin imun tubuh yang ngedrop juga akhirnya bisa berpengaruh pada pertahanan otak seperti itu. Nah, kalau melihat dari penyebabnya tadi ya, Dok ya, dan beberapa penyebab yang lainnya lah seperti itu. Sebenarnya dengan kondisi fungsi organ vital otak yang sebagai sistem pusat kendali kita dan terjadi gangguan, sebenarnya seberapa berbahayanya penyakit peradangan pada jaringan otak ini, Dok? Nah, karena otak itu sendiri merupakan pusat kendali dan kontrol seluruh tubuh. Jadi kalau infeksi itu masuk ke dalam otak dan dia berada di salah satu tempat posisi di mana tempat mengatur, misalnya mengatur bicara atau behavior. Nah, dia akan muncullah orang itu akan menjadi gangguan dalam berkomunikasi, atau tiba-tiba ngomongnya bicaranya ngaco, atau kalau dia posisinya terkena di tempat yang mengatur pergerakan lengan dan tungkainya, mungkin dia akan mengeluh, oh kenapa nih kok tiba-tiba jadinya lemas. Gitu. Nah, kalau terjadinya juga di tempat pusat bernapasan atau jantung, ya bisa kita bayangkan akan terjadi gangguan dari fungsi bernapas maupun fungsi pompa dari sistem jantung tersebut. Oke, Dok, ini kan sangat luar biasa mengerikan ya. Bagaimana saya sambil ngebayangin tadi kayak wah ini mengerikan banget gitu ya, dari penyebabnya kemudian dampaknya seperti itu ya, seberapa berbahayanya. Nah,
ini sebenarnya kalau ngomong-ngomong tentang gaya hidup, ada pengaruhnya juga nggak sih dok dengan penyakit ini sendiri? Maksudnya kan kita sekarang ya banyak yang makan junk food mungkin, apalagi pas pandemi banyak yang rebahan nggak olahraga lah, apa segala macam, sehingga kayaknya apalagi pola hidupnya ada yang sedentary lifestyle lah, yang rebahan segala macam gitu ya. Ini sebenarnya pengaruh nggak sih gaya hidup dengan tendensi bisa terjadi penyakit ini gitu dok? Dari gaya hidup memang jelas, karena kan tadi kembali lagi ke sistem pertahanan daya tahan tubuh kita. Itu kan harus kita perkuat dengan ya hidup teratur, istirahat cukup, aktivitas juga tidak berlebihan, lalu olahraga, makanan yang kita makan itu juga sangat menentukan. Lalu selain itu, gaya hidup yang lain adalah kebersihan diri sendiri. Salah satunya kebersihan gigi dan mulut. Karena itu salah satu tempat di mana bakteri itu akan senang banget tinggal di sela-sela gigi, lalu dia membuat infeksi di gigi itu, dan dia akan menyebar, bisa masuk di bawah peredaran darah, masuk ke dalam otak. Selain kebersihan diri, gaya hidup lainnya. Karena apa? Karena salah satu penyebab daya tahan tubuh turun atau imunitas turun itu adalah dengan terinfeksi virus HIV, dan itu pun akan memudahkan terjadinya peradangan di jaringan otak yang disebabkan oleh daya tahan yang turun pada penderita HIV. Oke, memang kalau ngomongin penderita HIV memang sistem imun tubuhnya yang diserang gitu ya dok ya, makanya mungkin lebih rentan juga mereka mengalami peradangan pada otak gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan berbincang apakah ada range usia khusus atau jenis kelamin yang mereka lebih rentan mengalami peradangan pada jaringan otak, atau sebenarnya semua orang berpotensi mengalaminya ya dok ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, peradangan pada jaringan otak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Cut Antara Komala Muda SPS, spesialis saraf dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Kita lanjut lagi ya Dr. Cut ya. Dok, ini kan kalau nggak salah aku pernah baca di artikel nih dok, antara anak-anak atau lansia mereka lebih rentan mengalami penyakit ini. Ini sebenarnya fakta atau hoax atau memang ada jurnalnya atau seperti apa sih dok? Ya, memang ada rentangnya ya. Pada anak usia 0 sampai 14 tahun itu angkanya lebih sedikit dibandingkan usia di atasnya. Tetapi angka kesakitan dan kematiannya pun tinggi. Nah, itu berada di angka 0,58 per 100.000 penduduk. Sedangkan pada usia yang paling tinggi angkanya itu adalah pada usia lebih dari 60 tahun, yaitu 4,67 per 100.000 penduduk. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya infeksi dari otak tersebut dan bersamaan dengan faktor risiko yang lainnya, yaitu faktor risiko penyakit diabetes, hipertensi, dan juga dengan diikuti juga dengan infeksi paru. Jadi yang kedua, pada usia lanjut itu juga mempunyai imunitas yang rendah. Nah, jadi dengan adanya infeksi di satu tempat, atau kita sebut fokus infeksi, misalnya di gigi. Nah, kalau pada anak kan dari usia 0 dia belum ada ini ya, maksudnya pertumbuhan dia masih bertumbuh giginya. Sedangkan pada lansia itu satu, dia untuk higiene kebersihan diri sendirinya juga sudah harus mungkin didampingi, diingatkan. Yang kedua,
pada lansia ada penyakit penyerta seperti yang saya sebut tadi, diabetes mellitus, itu juga akan mempermudah terinfeksinya, misalnya gigi ataupun paru-paru, dan juga daya tahan tubuh yang rendah, sehingga itulah yang kita lihat bahwa usia di atas 60 tahun itu memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan usia anak-anak. Oke. Itu untuk usia anak-anak 0 sampai 14 tahun sampai yang lansia di atas 60 tahun. Berarti ini ada kaitannya dengan sistem imunnya yang kalau anak-anak belum terbentuk sempurna dan lansia sudah mulai menurun ya, Dok ya? Itu ada hubungan nggak sih? Ya. Jadi kalau pada anak untuk infeksi gigi atau jaringan yang lain itu lebih sedikit. Nah, karena kan memang pada anak gigi atau pertumbuhannya baru akan mulai tumbuh. Dan lagi kalaupun mereka terinfeksi gigi, infeksi gigi pada anak akan ada gigi susu dan itu akan copot giginya. Sedangkan pada dewasa itu sudah merupakan gigi sejati. Jadi sudah tidak lagi seperti anak. Namun yang seperti saya katakan di awal bahwa pada anak jika terkena itu memiliki angka kesakitan dan kematian yang sangat tinggi, dan itu yang walaupun jumlahnya tidak banyak tapi tingkat severitas, tingkat keparahan penyakitnya itu lebih tinggi. Oke. Prevalensinya mungkin rendah, tapi mortality rate-nya tinggi gitu ya, Dok ya. Ini sangat mengerikan sekali. Oke, itu dari sisi usia, Dok. Kalau dari sisi jenis kelamin, Dok, maksudnya antara laki-laki dan perempuan ada yang lebih berisiko atau sebenarnya nggak ada, hanya dari usia aja? Kalau jenis kelamin semua tetap berisiko, Dok. Gimana nih? Kalau dari jenis kelamin, yang lebih berisiko adalah laki-laki. Oh, oke. Dia 2:1 sampai 3:1 dibandingkan perempuan. Mungkin ini disebabkan karena perempuan kan memiliki beberapa hormon yang berhubungan dengan proteksi dan juga imunitas dibandingkan laki-laki. Yang kedua, gaya hidup mungkin ya. Gaya hidup itu juga kan berbeda. Oke, gaya hidupnya juga berbeda. Nah, ketika mungkin seseorang ini mengalami peradangan pada jaringan otak, ini yang dirasakan apa sih, Dok? Kadang-kadang kan kita sebenarnya ya, entah itu laki-laki, perempuan, usia anak-anak maupun lansia gitu ya, ketika kita sakit kepala gitu ya, pusing-pusing, ngenyut-ngenyut gitu kan, ini kita pikir kayak ya udah ini mah sakit kepala biasa kan. Apakah ini menjadi salah satu gejala juga? Karena kalau ngomongin otak kan pasti ada ngenyutnya juga, Dok. Nah, gejalanya seperti apa sih, Dok, yang khas ini bahwa ada peradangan nih pada jaringan otak gitu? Ya, jadi yang khas pada peradangan otak adalah nyeri kepala. Nyeri kepala yang tidak seperti biasanya. Jadi dia nyeri kepalanya muncul terus-menerus dan semakin memberat. Ditambah dengan keluhan demam. Ada yang demam, kalau demam ada yang tinggi. Kalau yang tinggi kan sepertinya kalau orang-orang lebih hati-hati. Tapi ini kadang demamnya tidak tinggi. Jadi apa yang disebut sumeng ya, dibilang anget-anget. Ya. Nah, satu lagi yang khas pada peradangan otak ini adalah gangguan dari fungsi otak atau kita sebut dengan gangguan status neurologi. Apa itu? Bisa menjadi bicara kacau, ada kelemahan satu sisi tubuh, misalnya jadi tangan sama kaki kanan saya menjadi lebih lemah. Seperti stroke gitu ya, Dok ya? Ya, kalau orang-orang kan lihat, oh ya lemes kanan sama kiri atau bibir mencong, itu gejala stroke. Itu. Sebenarnya itu adalah gejala di mana salah bagian otak yang mengendalikan atau mengatur fungsi lengan dan tungkai itu terkena sesuatu. Apa sesuatunya? Bisa karena infeksi ini atau pembuluh darah yang terganggu. Nah, jadi khas pada peradangan otak ada demam, nyeri kepala hebat yang darinya awalnya ringan sampai hebat dan tidak berkurang. Lalu ada juga gangguan fungsi dari saraf.
seperti itu. Oke, Nah, oke. ada juga yang muncul dengan kejang atau mual, muntah, atau gangguan status neurologinya itu bukan berupa kelemahan, tapi kok ngelihatnya jadi double, jadi dua, atau orang rumahnya ngelihat kok mata kamu jadi juling. Nah, itu seperti itu. Atau ya yang khas lagi adalah bicara kacau. Jadi ngomongnya kok jadi ngelantur ya. Karena kinerjanya keganggu di otaknya ya dok ya, sensornya keganggu. Oke. Tergantung posisi dan lokasi otak yang terkena. Oke, tergantung lokasinya ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, aku bacakan dulu ya dok ya. Ini dari Bapak Nugraha. Dok, tahun 2018 anak saya masuk rumah sakit dan terdiagnosa ensefalitis. Apakah penyakit ini bisa kambuh kembali ya? Nah, ensefalitis gimana nih dok? Nah, ya, jadi kekambuhan dari penyakit ini juga bisa terjadi. Apa yang menyebabkan terjadinya kekambuhan? Satu, tingkat keparahan pada saat penyakit ini didiagnosa. Jadi fokus aksesnya, fokus dari peradangannya, dia tidak hanya di satu tempat, bisa lebih dari satu tempat. Yang kedua, melama pemberian antibiotik atau permulaan pemberian antibiotik itu terlambat atau tidak. Lalu antibiotik yang diberikan adekuat atau tidak, artinya dengan dosis yang tepat, dengan jumlah hari yang juga memadai, dan setelah pemberian antibiotik yang diberikan di rumah sakit melalui suntik atau infus itu, dilanjutkan lagi dengan pemberian antibiotik diminum secara oral di rumah. Nah, yang berikutnya adalah mencari fokus dari infeksinya. Apa fokus infeksinya? Kalau di dalam otak sudah kita obati, tetapi fokus infeksi di luar otaknya belum diketahui atau tidak di tata laksana dengan baik, ya akan kemungkinan akan terulang lagi. Kambuh lagi ya. Oke, berarti tetap harus diawasi terus ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Nugraha ya Pak ya, dan semoga sehat selalu lah ya doanya ya. Oke dok, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, dengan Wati dari Bekasi. Ibu Wati di Bekasi. Oke, silakan Ibu Wati. Ini pertanyaan saya dok. Kan tadi dokter sampaikan bahwa cirinya adalah pusing yang nyeri tapi kemudian menuju ke arah berat gitu ya. Apakah selalu seperti ini? Tapi apakah selalu seperti ini untuk cirinya? Kalau misalkan pusingnya itu pusing tetapi tidak menuju berat, tetapi ini sering terjadi. Ini gimana dok? Apakah itu juga menjadi satu ciri atau bagaimana baiknya? Karena orang awam kita nggak tahu ya. Gitu. Terima kasih, begitu aja dok. Oke, sebelum ditutup Bu Wati, Dokter Cut ada yang ditanyakan ke Bu Wati atau sudah jelas? Sebenarnya di sini biasanya untuk apa yang disebut pusing dan nyeri itu harus dibedakan. Oke. Dokter Cut sudah mau dijawab? Kalau sudah mau jawab, kita tutup dulu teleponnya. Ya. Sudah jelas ya? Baik. Oke. Terima kasih Bu Wati di Bekasi. Semoga sehat selalu. Silakan Dokter Cut. Ya, baik. Di sini tadi keluhannya adalah pusing, tapi nyeri juga. Jadi dan sering. Yang akan jadi di sini menyamakan persepsi dulu dengan yang mengeluh. Satu, pusing itu adalah sensasi berputar. Entah itu rasa badan kita yang berputar atau ruangannya. Sedangkan nyeri kepala adalah rasa sakit. Nah, di sini pada abses otak, pusing berputar maupun nyeri kepala bisa atau dapat muncul bersamaan. Nah, di sini mana dulu nih yang lebih berat? Nah, untuk apa sih kita tahu itu? Untuk tahu bahwa sakit kepala artinya ada sesuatu yang terjadi di dalam otak. Nah, sakit kepalanya yang bagaimana? Yang terus-menerus kah atau hilang timbul? Nah, di sini yang khas pada peradangan otak adalah sakit kepala yang terus-menerus muncul dan semakin memberat. Jadi tidak ada di fase berkurangnya. Kalaupun berkurang dengan minum, misalnya di rumah ada
paracetamol, diminum paracetamol, oh iya hilang sebentar, muncul lagi, dan munculnya itu juga akan lebih berat lagi dibandingkan sebelumnya. Nah, itu akan terus-menerus. Itu yang paling khas. Nah, gitu juga dengan pusing berputar. Ada juga yang mengeluhkannya dengan pusing berputar. Artinya lokasi dari infeksi itu berada pada pusat keseimbangan. Jadi yang lebih dia keluhkan ada pusing berputar yang terjadi terus-menerus, tidak dipengaruhi oleh posisinya, dan itu sampai menimbulkan dia sampai tidak bisa, aduh saya tidak bisa beraktivitas nih, jadi tiduran terus. Nah itu perlu dicurigai. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Wati di Bekasi ya. Kalau semakin memberat pusingnya atau nyerinya, berarti harus segera konsultasi ke dokter. Kalau yang biasa saja nanti juga bisa konsultasi ke dokter juga gitu ya. Terima kasih Bu Wati di Bekasi, semoga sehat selalu. Oke Dok, nanti kita di segmen terakhir akan membahas tips mencegah terjadinya peradangan pada jaringan otak ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Oke, Anda masih bersama kami di Bincang Saati, masih bersama dengan Dr. Cut Antara Kumala Muda SPS, spesialis saraf dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Dok, sebelum kita membahas tips supaya untuk mencegah terjadinya peradangan pada jaringan otak, Dok, terakhir aku mau tanya tentang pengobatannya itu seperti apa sih, Dok? Ya, bagaimana suaranya? Dokter, oke. Dokter Cut, sebelum kita membahas tips mencegah terjadinya peradangan pada jaringan otak, aku mau tanya dulu dong Dok, tadi belum sempat tertanyakan, pengobatan untuk peradangan pada jaringan otak ini gimana Dok? Oh, baik. Jadi untuk pengobatannya tentu saja kita akan memberikan antibiotik. Selain memberikan antibiotik, kita juga lihat seberapa banyak abses yang terjadi. Jadi peradangan itu kan membuat seperti apa? Kalau mudahnya membahasakannya itu adalah seperti bisul ya. Ada selaputnya, ada kapsulnya, ada produknya berupa nanah di dalamnya. Nah kalau itu terdapat lebih dari satu di otak dan juga diameternya lebih dari 2,5 cm, itu dilakukan operasi untuk pengeluaran dari produk infeksi tersebut. Nah, lalu diberikan juga antibiotik. Antibiotik ini bukan antibiotik yang hanya diminum saja, tidak, tapi antibiotik yang memang disuntikan. Dan itu pemberian antibiotik itu juga bukannya dalam waktu yang singkat, membutuhkan waktu 6-8 minggu untuk pemberian antibiotik di rumah sakit. Jadi kumannya akan kita ambil, kita tanam, kita kultur namanya. Nanti antibiotik apa yang sesuai dengan kuman ini. Nah, lalu diberikan antibiotik itu selama 6-8 minggu lah. Setelahnya pun pada beberapa penyebab itu akan kita berikan lagi secara diminum, secara oral, itu bisa mencapai 2-3 bulan. Dan kembali lagi tergantung dari penyebabnya. Oke ya. Oke, itu tadi pengobatannya ya kalau bisa sih tidak sakit dan tidak berobat ya. Harapannya sehat terus. Nah, kita akan membahas beberapa tips ya, mungkin tidak akan semuanya karena keterbatasan waktu. Beberapa tips mencegah peradangan pada jaringan otak. Yang pertama adalah pemberian vaksin MMR. Ini gimana ya Dok? MMR ini pada anak, vaksin anak. Nah, ini juga memang mencegah infeksi jaringan otak. Ini juga mencegah infeksi berupa infeksi virus, mumps, rubella. Nah, ini pun vaksinasi ini pada bayi selain MMR atau pada anak itu juga diperlukan vaksinasi namanya Dipneumococcal. Jadi itu merupakan salah satu kuman yang menyebabkan infeksi di paru-paru yang juga dapat masuk ke jaringan otak. Jadi itu sebenarnya. Jadi kalaupun terkena setelah divaksinasi itu angka kesakitannya tidak berat. Jadi kasusnya tidak jatuh ke dalam kasus yang berat. Dan imunitas pun tidak terlalu turun rendah.
Beda dengan yang tidak diimunisasi. Itu akan memberikan angka kesakitan yang tinggi dan tingkat keparahan yang tinggi, lalu juga imunitas yang akan turun dan memudahkan masuk ke dalam jaringan otak. Nah, itu dia ya, pemberian vaksin MMR. Nah, selanjutnya juga tidak kalah penting adalah katanya untuk menjaga kebersihan, entah itu tangan ketika mau makan, alat makan, tidak berbagi sama yang lain. Ini juga, apalagi lingkungan sekitar juga penting ya dok ya? Ya, betul. Untuk kebersihan tangan itu jelas. Setelah melakukan aktivitas, baik terutama di luar rumah maupun dalam rumah, terutama juga keluar masuk dari toilet, lalu juga untuk alat makan jelas, karena itu juga akan menjadi satu jalan pembawa kuman. Lalu yang kedua lingkungan juga penting, terutama yang memelihara hewan peliharaan seperti burung. Itu kebersihan kandangnya dan kotorannya itu sangat penting. Lalu juga bulu-bulunya juga jangan sampai menjadi lebih senang untuk jamur tuh hidup di kotoran-kotoran dari hewan peliharaan. Lalu juga gaya hidup yang lain adalah gaya hidup sehat ya, kebersihan diri, seperti menjaga kebersihan mulut, itu sepele, sikat gigi pagi dan malam sebelum tidur. Minimal hari 2 kali itu sangat membantu. Dan juga tangan tidak terlalu kreatif untuk memasukkan sesuatu benda ke dalam telinga. Benda asing ke dalam mulut ya. Sela-sela gigi. Oke, berarti memang penting sekali ya dok ya untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang ada di sekitar kita supaya kita sehat selalu dan terhindar dari penyakit peradangan pada jaringan otak ini. Baik, terima kasih Dr. Cut Antara Kumala Muda SPS, spesialis saraf dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Kita doakan semoga kita sehat terus ya dok ya, dan kita terhindar dari beberapa penyakit deh. Pokoknya pandemi juga segera usai. Terima kasih Dr. Cut. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.